Jadi sebelumnya Islam dan peran wanita ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi ya berdasarkan peradaban ya sejarah dan peradaban Islam. Islam ini memberikan peran yang luas bagi wanita dalam ranah domestik maupun publik ya. Jadi ini harus ngerti ya. Karena kalau nggak ngerti dari konsep awalnya kita menganggap bahwa Islam memenjarakan wanita padahal waduh tidak sama sekali, bahkan Islam mengangkat derajat kita perempuan ini ya, dan juga kita boleh berperan kok ya. Namun tentu ada adabnya karena Islam selalu juga mengutamakan adab ya. Buat kita yang sudah berkeluarga, tentu peranan kita di ranah publik harus seizin suami, ya, restu suami. Nah, kemudian kalau kita masih juga muda, belum lagi kita berkeluarga, tentu harus seizin ayah bunda kita. Kan itu, ya. Dan itu nggak main-main, izin tuh nggak main-main. Jadi buat perempuan yang saat ini selama ini dapat izin dari suaminya, ya, itu harus sangat bersyukur. Ya, saya juga ya, saya biasanya Mbak Ulan panggil saya Bu Isa ya, tapi nggak apa-apa ya, saya izin juga menamakan, saya menyebut diri saya di Khalaqah ini Bu Isa gitu ya. Bu Isa juga dapat izin sangat luas oleh suami. Ya, biasanya saya panggil Ayah Toto ya, dan itu sangat bersyukur sekali. Ya. Izin itu luar biasa. Ya, walaupun kadang cuma izin nggak dikasih uang, tapi tetap luar biasa. Jadi ini harus ngerti ya bahwa izin itu segalanya. Restu suami segalanya ya. Nah, kemudian kita tahu muslimah ini beberapa perannya. Pertama memang pelaksana harian visi misi rumah tangga ya, ummu warabatul bait ya. Memang penentu visi misinya tentu ya sang suami gitu. Ini juga yang kita sudah tahu ya, kita ada selaku Madrasatul Ula, pendidik atau sekolah pertama bagi buah hatinya. Kemudian juga kita diminta gencar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan kebaikan dan cegah kemungkaran. Dan kita juga perempuan yang muslimah ini tak sungkan menyampaikan koreksi terhadap penguasa ya, muhasabah lil hukam ya. Jadi boleh berperan ya. Sebagaimana tadi contoh Bu Isa tadi dengar ya, ada Ibunda ya Ledia Hanifah. Ledia Hanifah itu teman SMA saya ya, satu angkatan di Al Azhar waktu itu. Jadi saya senang ada muslimah juga yang nanti ya berperan di kepemerintahan, berperan di DPR dan sebagainya ya, termasuk itu tadi ya Ibu Ledia Hanifah, Masya Allah ya. Nah inilah kita, peran-peran ini harus kita sadari dan ini memang diatur oleh Islam. Ya, diatur dan memang ada adabnya, ada rule regulationnya dan sebagainya ya. Tentu regulationnya banyak tadi sebagaimana juga yang ditilawahkan oleh Ukhti Fehti Ehiza, yang disari tilawahkan oleh Ummu Faiza, itu semua rule regulation untuk kita seorang muslimah ya. Nah, Bu Isa selalu cerita ini sebetulnya, Mbak Ulan hampir hafal ya. Basic ini nggak boleh diremehkan ya. Walaisa zakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini sepenggalan ayat ya. Tapi diteliti oleh banyak ilmuwan dan biasanya bisa ambil, tidak semua peneliti kita ambil. Dua ini saja menandakan atau membuktikan bahwa Allah membuat atau menciptakan fitrahnya laki-laki perempuan ada perbedaan ya. Memang sama-sama mereka manusia, tentu kita tahu ya Siti Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam alaihissalam ya. Dan kalau secara biologi ya, ilmu biologi itu ada istilahnya, kita laki-laki perempuan adalah spesies yang sama yaitu manusia gitu. Hanya memang dari kulit, rambut itu sebetulnya ada perbedaannya ya. Kulit aja lah kita lebih halus, laki-laki lebih tebal. Itu ketebalan skinnya perempuan sama laki-laki itu beda. Ya, ukuran paru-paru beda, ukuran lambung beda, ukuran usus beda. Dan ternyata juga di dalam program-program otaknya laki-laki perempuan Allah berikan beberapa perbedaan. Dan tentunya goalnya adalah untuk saling melengkapi, saling mensupport, saling mendukung. Ya. Nah,
Kalau bicara otak, ini sering sekali ya, slide ini saya putarkan sebagaimana agar kita tahu otak dari semua segi pandangnya ini ya. Jadi Allah ada ciptakan otak besar, ada otak kecil, ada batang otak, ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, dan ini terbelah ya, memang betul-betul terbelah. Ini nih kalau dibelah ini nggak nyambung nih, otak kanan kiri nggak nyambung. Barulah nanti di tengah, baru ada sambungannya. Ya, nah maka beberapa ilmuwan ya juga menemukan bahwa memang otak kiri kanan tuh ada perbedaan-perbedaan. Ya. Ini juga lucu ya nih, kadang-kadang ibu bapak-bapak ini suka, banyak pria tidak menyukai wanita. Alasannya kalau ditanya kenapa sih bapak nggak suka istrinya? Dia nggak bisa kendalikan bicara dan emosinya, Bu Dokter. Oh, gitu bapak-bapak rata-rata. Saya langsung, oh gitu ya. Nah, padahal nanti kalau nanti kita buka lagi, kita mengkaji lagi apa yang Allah sampaikan tentang perempuan di Al-Qur'an, dan kemudian diobserv atau diriset oleh para ilmuwan ya dengan alat-alat luar biasa tentang isi otaknya perempuan, memang kita bicaranya banyak. Dan emosi kita itu ada perbedaan dengan laki-laki, memang ya, memang. Nah, tapi kata laki-laki ya, yang tidak bisa mengendalikan. Jadi ada kata tidak bisa mengendalikan. Artinya apa? Itulah kita belajar ya, termasuk di Halaqah True ini untuk belajar mengendalikan bicara kita dan emosi kita ya. Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, ya ini buat bapak-bapak nih ya. Ini perintahnya Allah, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya kan? Ya, ini kenapa bapak-bapak ya, karena ini dimintanya bersabar menghadapi ini nih, ya merekanya nih untuk perempuan nih, hunna. Ya. Jadi di perempuan tuh banyak kebaikan loh Pak, Allah ciptakan ya. Nah inilah bantuan dari ilmuwan ini mulai terkuak ya. Walaupun mungkin hari ini nggak bisa semuanya kita bahas karena waktu tidak banyak, tapi memang kalau kita belajar tuh ya sedikit-sedikit dulu ya. Penelitian yang paling spektakuler itu ada di Institute of Psychiatry London, ya sekarang namanya King's College London, tahun 99. Ini sudah bertahun-tahun juga saya sosialisasikan ya, karena memang harus diulang-ulang penemuan ini, diinformasikan merata dan diulang-ulang. Jadi dikatakan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Tadi kita sudah belajar otak terbagi dua, ada kanan, ada kiri, ya. Kemudian di riset ya, ini kalau di dalam bukunya dikatakan 100 laki-laki, 100 perempuan. Ya. Ini ada gambar mewakili otak male dan ini mewakili otak female. Tadi otak terbagi dua, ini right and left ya, kanan dan kiri. Jadi lokasi bahasa bicara nih kita lihat ya, laki-laki itu cuma sebelah kiri, perempuan kiri kanan. Ya, ini saya tanpa ya saya apa istilahnya ya, setiap hari nih saya selalu buka slide ini. Ini benar-benar supaya saya sadar, bukan hanya tahu loh, ya. Buat teman-teman yang sudah pernah dengar seminar seperti ini, sengaja saya ulang hari ini supaya sadar, bukan hanya tahu. Tahu, paham, sadar. Nah, itu tingkatannya tuh. Ya. Jadi perempuan memang dua belahannya. Inilah yang mendasari tadi kenapa perempuan lebih pandai bicara, lebih banyak bicara, bisa bekerja sambil terus bicara. Nah, itu. Cuman kalau kita tidak bisa kendalikan, itulah laki-laki nggak suka, ya. Terutama laki-laki yang menjadi suami, gitu ya. Laki-laki ternyata kalau dihitung-hitung ya, itu dalam sehari antara 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 3.000 gerakan tubuh, kalau dikumpulkan 7.000 ya. Ini Luan Brizendin yang meneliti ya. Ada juga penelitian lain tapi nggak jauh beda, ya. Namanya juga penelitian ya. Kemudian perempuan karena otak bicaranya kiri kanan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata.
Coba perbandingkan bedanya 2.000, 3.000 bunyi vokal, 8.000, 10.000 gerakan tubuhnya kalau dijumlahkan 20.000. Di sini kita lihat ya Allah memberikan potensi pada perempuan memang untuk berkomunikasi lebih banyak. Disinilah peran tarbiyah, peran pendidikan tadi. Kita sebagai istri, sebagai ibu, ya bisa memberikan sharing atau mendampingi anak-anak belajar, ya kan? Kemudian nanti di ranah publik memang apa istilahnya peran dan fungsi perempuan paling cocoknya itu adalah mengajar, ya konsultan, mengajar, seperti itulah. Ya, karena memang potensinya banyak 20.000. Ya. Di dalam riset itu bersamaan dalam riset ini dan saya sengaja highlight ini bahwa wanita bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, katanya tidurnya nggak nyenyak. Mbak Ulan pernah nggak ngomong seminggu, ya gelisah tuh, gelisah ya. Bu Isa juga gitu, 3 hari aja nggak seminar, gelisah tuh. Ya, untung kita ya Allah, ya untung kita ya diminta, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa setiap hari buka Quran, mengaji, mengkaji, baca Quran, one day one juz, ya, gitu ya. Itu kan Masya Allah 16.000 ini kan jadi sangat bermanfaat. Gitu. Ya, yang punya anak masih kecil-kecil kita dampingi ngajar, belajar, ini luar biasa. Supaya memang udah ya sampai tidur nyenyak kita pun bermanfaat gara-gara kita bisa mengalokasikan 16.000 ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Untuk ibu tuh ya di dalam pendampingan nanti ya buat adik-adik yang belum berumah tangga nanti ini harus sadar ya bahwa kita yang lebih banyak nanti mendampingi anak-anak. Karena kita lebih cenderung banyak bicara secara verbal pada anak-anak karena tadi kapasitasnya verbalnya 6.000 sampai 8.000, bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000, bunyi vokal tuh gitu. Gitu ya. Kemudian gerakan tubuh kita 8.000 sampai 10.000. Banyak ini. Banyak. Inilah yang dijumlahkan itu kurang lebih 20.000. Ya, ada yang lebih kurang dari 20.000 yaitu 16.000, ada yang lebih 20.000 yaitu sampai mentoknya 24.000 gitu ya. Coba masing-masing ngecek ya yang mana ya. Kalau Bu Isa kayaknya 24.000. Ya. Nah, kalau bapak-bapak, ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Karena tadi verbalnya cuma 2.000 sampai 4.000, vokalnya 1.000 2.000, gerakan tubuhnya 2.000 sampai 3.000. Jadi ini nanti jangan heran nanti buat kita para ibu melihat ayah atau abi ini mendampingi anak, tetap mendampingi anak, cuman gayanya beda. Ya. Kalau kita mungkin kita bacakan itu, pelajaran itu kita bacakan, karena tadi kita potensinya 20.000 gitu, kita bacakan. Kalau bapak-bapak enggak. Ya. Misalnya Mas Samsul Bahri ya dari Aceh ya, S-nya Samsul ya Mas? Iya, sudah berkeluarga kayaknya belum ya, masih muda ya kayaknya ya. Ya, nanti pada saat jadi bapak, nanti akan beda nih. Istri akan banyak menceritakan, kalau bapak-bapak nanti paling anaknya disuruh cerita. Ayah ceritakan Rasulullah dong, kata anaknya. Coba kamu Google. Nah kamu bacakan deh, kamu baca deh. Jadi anaknya suruh baca. Tapi itulah gaya ayah dan itu tetap mendampingi belajar. Kalau ibu pasti ibu yang menceritakan karena stoknya tadi ya kuota bahasanya itu lebih banyak ya. Jadi ngerti ya ini tolong ya. Dan ini calon ayah atau mungkin para ayah muda yang hari ini hadir, perempuan tuh memang butuh bicara. Terutama bila ada masalah ya. Jadi otak kita perempuan menurut riset tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Kita nih ada masalah, muter listrik di otaknya nih, muter. Nanti satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah yaitu membuat tenang otak, ya sehingga memori masalah itu ada di tempatnya yang tepat. Caranya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya, baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Dan nanti para ayah, para suami, para abi atau calon ayah nanti, calon suami, kalau nanti istri malam-malam atau pada akhir hari dia bercerita, itu tujuannya untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan mencari kesimpulan atau penyelesaian.
ya. Jadi biarkan aja para istri ngomong tuh. Ya. Kalau perlu pakai tipsnya, ada kemarin saya belajar ya, karena sharing dari ya Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ferry. Dia bilang gini, wah pantesan Bu Aisyah, untung saya selama ini walaupun saya belum belajar sih secara fitrah aja, setiap sampai di rumah saya ketemu istri, saya cuma tanya sama istri, Mama tadi seharian ngapain aja? Ya gitu. Kalimatnya gitu aja simple. Dan istri cerita lah dari subuh ngapain. Itu membuat sang istri itu rasanya senang banget karena semuanya bisa diomongin. Dengan kalimat sakti kayak tadi. Umi, tadi seharian waktu Abi sudah pergi kantor ngapain aja? Gitu aja caranya tuh. Mas Samsul Bahri begitu nanti caranya ya kalau sama istri ya. Nanti istri ngomong gitu. Nah, udah plong itu nanti. Kita ya suami biasanya cuma ngangguk-ngangguk. Ya sedikit-sedikit kasih vokal ya. Dan kalau ada laki-laki seperti itu cuman menanggapinya itu bukan berarti dia tidak peduli, ya. Mau ngomong banyak agak susah karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Jadi kuotanya habis, makanya cuman menanggapinya mm, mm. Ibu-ibu nih kalau nggak ngerti kesel. Ya, saya termasuk Mbak Ulan sebelum ngerti ini. Saya merasa itu saya gini nih dalam hati sih ngedumelnya gini. Kalau di kantor aja ngomong sama orang-orang kantor, aku aja sama istrinya dia cuman gitu. Dulu Ayah Toto kan gitu. Bu Isa karena nggak tahu, karena nggak belajar, belum belajar. Orang ilmu ini 2006 taunya nikahnya 92. Jadi kan cakep tuh ya, ada satu tenggang waktu yang kami nggak ngerti. Itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya halaqah ya. Karena halaqah ini asiknya apa? Belajarnya nggak usah terlalu banyak orang kita, tapi intens ya, luar biasa. Ya. Nah, perlu ditahu bahwa wanita bila curhat tuh hanya ingin disimak. Jadi dengerin aja sambil ngangguk-ngangguk ya. Lebih bagus lagi kalau kita tahu bahwa perempuan tuh ada beberapa perempuan yang memang senang sambil dia curhat di punggungnya ditepuk-tepuk, diusap-usap kepalanya. Oh ya Allah, senangnya. Ya. Dan laki-laki ini pria karena otak tanggung jawab, pria kalau mendengarkan curhatnya istri atau perempuan itu suka nggak tega. Maka dia selalu menawarkan solusi wujud dari tanggung jawabnya pria. Tapi kadang perempuan dikasih solusi nggak terima. Abi, aku setiap pagi ngantar anak-anak capek banget deh, kata si Umi. Padahal cuma mau cerita. Suami kasihan. Akhirnya kasih solusi. Kalau gitu kita sewa supir aja ya, kata si suami. Umi dengernya jadi kesel. Ngapain sewa supir, Abi? Supir tuh mahal. Mending uangnya buat Umi. Gitu. Karena si istri kan cuma mau cerita doang. Ya. Nanti abis cerita tadi tuh, Abi, Umi kalau pagi-pagi ngantar anak capek, abis cerita udah nggak capek. Ini harus paham. Tapi juga buat kita perempuan, kalau kita cerita dan suami memberikan solusi, itu tandanya dia sayang sama istrinya. Itu wujud tanggung jawab. Bu Isa dulu pernah debat kusir hanya gara-gara pengen ngomong, dikasih solusi. Sekarang ngerti. Kalau Ayah Toto memberikan solusi, saya dalam hati, ya Allah, dia sayang banget sama aku. Gitu. Karena harus ngerti soal ini. Banyak berantem hanya gara-gara ini. Ngapain? Buang energi. Ya. Tapi lebih baik lagi ya laki-laki dengerin aja. Sampai nanti perempuan bilang, saya minta ya solusi dong gitu. Ya, jadi sabar aja. Karena bapak-bapak suka sakit kepala tuh. Dengerin ibu-ibu curhat, istrinya curhat dan berpikir, waduh saya harus carikan solusi. Padahal nggak usah cariin solusi. Udah tenang aja Pak. Ya. Kemudian ini yang saya sering ulang-ulang juga, wanita atau perempuan berbicara senang kontak mata, pria kurang menyukai kontak mata. Ini dikarenakan anatomi mata. Anatomi mata ini banyak bagian mata, tapi kita fokus pada yang putih-putih saja dulu, yang namanya sklera. Nah, sklera mata pada perempuan lebih banyak dari laki-laki.
Coba deh nanti para umi ini ya bercermin ya lihat bersama suaminya sama Abi ya. Lihat deh nanti putih-putih matanya perempuan lebih banyak. Nah, karena perempuan lebih banyak ini yang membuat mata itu bisa mengarahkan pandangan berkomunikasi tatap wajah atau tatap mata. Laki-laki sempit. Ya. Nah, ini harus paham. Karena kalau enggak kita menganggap tuh kan dia nggak pernah ya perhatikan aku. Aku ngomong lihat wajahnya dia malah lihat televisi atau lihat gadget atau lihat HP gitu. Begitu juga anak laki, kita suruh lihat muka kita, dia nggak mau lihat muka kita. Itu bukan berarti dia tidak patuh sama ibunya, bukan. Memang selera mata ini pada pria berbeda. Wah Isa bukannya kalau kita komunikasi itu harus tatap mata, katanya efektif. Iya berlaku pada perempuan itu, bukan pada laki. Ya, paham ya? Laki-laki kalau kita nggak lihat matanya, nggak lihat mukanya, baru dia berani lihat kita lebih lama. Ya, paham ya? Wanita 2 kali lebih mudah depresi daripada pria. Ya, dikarenakan apa? Nah, nanti kita bahas. Bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO membuat kampanye untuk mengurangi depresi pada wanita. Apa kampanyenya? Let's talk, ayo bicara. Mau lisan kayak tulisan kayak silakan, ayo bicara. Karena potensi tadi 20.000 kata dan minimal 16.000 yang harus keluar. Ya, makanya mengapa kita perlu ngajar atau sharing ya, atau lewat lisan kan, lewat tulisan, sok atau silakan gimana caranya? Jelasin anak-anak, nasehatin anak-anak, bacakan kisahnya Rasulullah SAW pada anak-anak, ya, bacakan kisahnya para nabi, itu untuk kita supaya kita nggak depresi. Ya. Namun selain tadi, potensi kata-kata yang harus dikeluarkan memang, perempuan ini salah satu faktornya yang diyakini berperan meningkatkan resiko depresi adalah faktor hormonal. Untuk itulah kita harus aware terhadap siklus menstruasi kita, nih perempuan yang sudah balik ya. Termasuk juga yang sudah jadi ibu-ibu. Dalam waktu 28 sampai 30 hari ini hormon perempuan naik turun ada. Dan ini ada 4 hormon ini ya, ini kalau detail dibahas bisa lama ya. Ini pokoknya gini, gampangnya ya. Di masa subur dia naik dan saling membackup. Pas turun backup yang lain, pas turun backup yang lain. Nah, kondisi di masa ini ya mood perempuan ya itu lebih nyaman, lebih senang, lebih tenang. Tapi ada masa di mana turun bersamaan mereka ya ini mulailah 4 hari, 3 hari atau 2 hari, 1 hari mau apa? Mau mens. Disinilah mood berkurang kita. Inilah sering disebut istilahnya premenstruasi sindrom. Gejala-gejala pas mau mens. Dan nanti mens hari pertama sampai hari kelima, oh ini rata banget ya punya hormon-hormon. Ini yang bikin mood kita berkurang. Ya, di sini nyaman nih kita di sini. Dan nanti di pertengahan ini ada namanya masa subur. Ya, 3 hari di masa subur ini luar biasa. Ini di mana telur ovum perempuan itu siap dibuahi. Dia keluar kemudian siap dibuahi. Ya. Tapi pas ya tentunya ya dengan cara membuahinya dengan hubungan intim suami istri yang sah, yang halal ya kan gitu. Karena kalau sudah keluar dan sudah ya beberapa hari dari ovulasi, nah di sini kadang-kadang ya belum tentu bisa menjadi zigot dan akhirnya menjadi janin. Tapi kalau di sini nih atau di sini ya masa-masa subur ini disinilah yang tepat ya. Disinilah ilmu pengetahuan melihat bahwa oh ada waktu-waktu yang masa subur. Jika hubungan intim suami istri goalnya adalah untuk kita meniatkan punya anak ya. Tapi kalau untuk hubungan intim suami istri di luar yang meniatkan memang punya anak di masa-masa ini ya kapan saja ini oke banget. Kecuali memang diminta di masa menstruasi berhenti. Kenapa? Karena di sini ada proses dalam rahim pelepasan endometrium, lapisan rahim yang harus dilepas tadi. Karena akan dibuat baru lagi oleh Allah. Telur yang tidak dibuahi harus dikeluarkan. Karena nanti telur baru akan keluar lagi. Sehingga kalau ada siklus menstruasi di 2 bulan, ya begini nih kita nih. Ini harus sadar, harus mengerti bahwa ada masa-masa hormon kita flat.
Dan disinilah ya mood kita sangat-sangat berkurang. Ya, jadi sinilah kalau nggak aware, nggak belajar, yang membuat sering sedih berkepanjangan, akhirnya apati, dan akhirnya masuk ke level yang namanya depresi. Apa bedanya apati dengan depresi? Ya, persamaannya dulu. Persamaannya sama-sama ada rasa putus asa. Hanya apati sampai putus asa aja, rasa nggak berguna. Kalau depresi, sudahlah ada rasa putus asa dan gak berguna, ada keinginan mencelakakan diri. Ya, kepalanya dibentur-benturkan di tembok lah, atau ingin bunuh diri, atau suicide gitu. Itu depresi. Jadi ada keinginan bunuh diri. Itu depresi. Jadi kalau sudah ada seperti itu level depresi. Ya, segeralah cari pertolongan. Karena untuk ngangkat mood sendiri, ya itu agak berat. Ya, oke. Nah, disinilah masa-masa yang hati-hati. Pada saat perempuan di masa-masa yang hormon saling membackup ini atau masa subur ini, di sini kita tenang, senang, dan di sini kita bisa berdaya, bisa lebih bahagia, dan bisa lebih banyak berkiprahnya. Ya. Allah Ta'ala sudah memberikan istirahat kita pada masa kita mens. Ya, diistirahatkan untuk sholat, diistirahatkan untuk saum atau puasa, bahkan baca Quran, ya. Kecuali kita berzikir atau berdoa atau bersedekah, nah di sini masih diperbolehkan. Tapi kayak sholat, saum itu diistirahatkan. Artinya kita memang istirahat di sini. Jangan terlalu berat bekerja di sini. Ya, apalagi hari pertama kedua, Allahu Akbar. Sholat aja diistirahatkan kok. Ya, karena banyak ibu-ibu nih Mbak Ulan pas lagi mens, dia mikirnya, saya mau bongkar rumah nih. Supaya nanti pas lagi bongkar rumah tidak terputus dengan waktu-waktu sholat. Orang disuruh istirahat malah membongkar rumah, mau bebenah. Istirahat dulu ya. Nah kalau di sini-sini oke lah, kalau memang ada masih mens sini sudah bisa. Yang lebih enak bongkar rumah atau bebenah itu di sini justru, mulai di sini. Ya. Kemudian saya masuk dulu ke ya sebuah fitrah kita juga perempuan, yaitu hamil dan nanti melahirkan ya. Al-Ahqaf ayat 15, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Khalik, sudah sampaikan pada kita lewat Rasulullah SAW bahwa ibu-ibu ngandung itu susah payah, melahirkan juga susah payah. Walaupun nanti dibantu dengan teknologi semakin canggih, tetapi tetap susah payah. Ya, itu sudah di warningkan atau diinfokan atau difirmankan oleh Allah. Ya, nah. Kemudian karena susah payah, maka kita juga perlu bijaksana terhadap otak kita nih sebagai perempuan. Ya. Jadi ada riset ya otak wanita hamil yang sedang diperiksa ya. Apa yang terjadi? Ya. Ada istilah dalam otak para wanita hamil atau pasca melahirkan, mommy brain, atau disebut juga dengan momnesia. Ya, di mana mommy brain atau momnesia ini adalah istilah untuk kondisi lupa pada ibu yang baru melahirkan. Ibu hamil aja sudah mulai ada mommy brain, apalagi pas baru melahirkan. Bahkan sampai 2 tahun pasca melahirkan ada mommy brain. Ya, lupa. Nah, ada apa? Di dalam otak itu, bagian otak itu ada yang berwarna ya putih, makanya ada istilahnya white matter, ada yang warna abu-abu, gray matter. Nah, lapisan luar yang abu-abu ini itu gunanya untuk mengontrol gerakan otot, ingatan dan emosi, ya, dan pengambilan keputusan. Nah, orang hamil, perempuan hamil dan baru melahirkan, bahkan sampai 2 tahun pasca melahirkan, ini gray matter-nya berkurang. Artinya apa? Otak yang membantu mengontrol gerakan otot berkurang, yang mengontrol ingatan berkurang, mengontrol emosi berkurang, bahkan pengambilan keputusan berkurang. Maka tolong kita nih ibu-ibu yang pas hamil, apalagi habis melahirkan, di masa nifas 40 hari, itu memang kita semuanya berkurang itu, berkurang. Dan memang harus disuruh istirahat.
Tidak bijak buat suami yang melihat istrinya hamil dan kemudian juga kondisi baru melahirkan, apalagi masa nifas, disuruh kerja. Atau perempuan-perempuan yang merasa bahwa saya harus kerja, ya, saya nggak mau ngambil cuti, saya nggak mau ngambil cuti hamil, harus kerja karena berdedikasi untuk masyarakat. Nggak gitu. Otak kita tuh lupa banyak hal. Ya. Jadi otak ibu yang secara aktif nih memangkas bagian abu-abu nih, yang tadi yang putihnya, dia memangkas bagian abu-abu, menyebabkan ibu sering mengalami perubahan suasana perasaan dan menjadi pelupa. Ya. Nih, ya, jadi yang putih-putihnya nih melebar ya, yang abu-abunya nih berkurang ya. Putih-putihnya melebar, ini otak ibu secara aktif memangkas bagian abu-abu tersebut untuk memberi jalan bagi koneksi sinaptik baru yang akan membantu ibu apa? Melindungi dan merawat bayi. Atau bahasa gampangnya gini Mbak Ulan. Kita tuh Allah lupakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada kaitannya sama anak dan suami. Ibu lagi hamil sama ibu pasca melahirkan sampai 2 tahun. Jadi kerjaan-kerjaan yang nggak ada kaitannya sebagai ibu itu memang Allah sengaja suruh lupa. Tapi fokus pada apa? Melindungi, merawat bayi. Nah, ini yang bahaya nih. Bu Isa juga baru ngerti setelah sekian tahun bekerja, yang tidak ada kaitannya untuk ngurus anak barangkali ya. Itu yang bikin otak kita itu hati-hati bisa rusak otak perempuan. Maka kalau ada kita kerja di luar, kita tidak ngurus anak dan kemudian kita dikasih waktu cuti, walaupun tuh waktu cuti 3 bulan tuh kurang banget. Ya. Maka manfaatkan baik-baik. Sebetulnya kalau bisa ya naik lagi ya 6 bulan atau ada satu negara ya 2 tahun itu. Wah, itu baru keren tuh. Ya. Itu tidak menyiksa perempuan. Untuk itu kalau ada ya ukhti fillaku ya, para akhwat, walaupun memang kita sarjana, kemudian Allah sudah takdirkan kita jadi ibu, kita lewat rahim kita punya anak, kemudian memutuskan untuk murni pure ibu rumah tangga, itu keren banget, Masya Allah, tabarakallah. Dan jangan mengira bahwa saya mah cuma ibu rumah tangga doang, nggak kerja, jangan mengira seperti itu. Ya. Nanti pun silakan kalau anak-anak sudah mulai besar, kita ya berperan di ranah publik asal dapat izin oleh suami dan juga diketahui oleh anak, ya silakan. Tapi kalau baru hamil, melahirkan, udahlah nikmatilah jadi ibu ya. Karena memang otaknya disetting kayak gitu. Ya. Jadi otak ibu menjadi lebih protektif selama kehamilan. Sebagian otak ibu mengatur ulang dirinya sendiri untuk mendeteksi bahaya, kewaspadaan kuat terhadap ancaman, terutama di trimester 2 dan 3, membangun sinaps baru untuk beradaptasi menjadi ibu yang melindungi anak-anaknya. Memang otak kita tuh gitu. Dan ini berterusan. Ya. Jadi perubahan otak pada ibu tidak akan hilang. Meski si kecil sudah tidak bayi lagi, perubahan pada otak ibu ini tidak akan menghilang begitu saja. Beberapa penelitian menemukan bahwa setelah 2 tahun pasca persalinan, para ibu tidak mendapatkan kembali materi abu-abu yang hilang selama kehamilan. Ini saya baru sadar nih, Mbak Ulan, karena memang baru belajarnya 2006. Saya ngurus narkoba 98. Makanya saya rasa, aduh, ya, agak-agak ini nih otak saya nih. Ya, karena memaksa, bukan berarti tidak berguna pada saat saya bekerja waktu itu membantu anak-anak narkoba, apalagi itu memang yang suruh suami saya, hanya rupanya saya memaksa otak untuk itu. Maka buat teman-teman yang belum lagi menikah, agar tidak terlambat, ya, bicarakan sama suami bahwa kita ternyata otaknya Allah setting itu memang untuk ngurus suami anak, apalagi 2 tahun pasca persalinan. Biarkan ibu-ibu ya mengerjakan peran mulia ini gitu. Dan kalau ada pun mau bantu suami untuk pekerjaannya, hanya bantu, bukan tugas menjemput nafkah, karena itu tugasnya, perannya laki-laki. Ya, laki-laki. Kalau enggak, waduh, capek banget nanti ibu-ibu. Itu yang bikin akhirnya banyak ibu-ibu ini lebih cepat demensia dibanding laki-laki. Perempuan lebih banyak Alzheimer dibanding laki-laki. Ya. Nah, jadi kita betul-betul
ya waktu kita ngurus suami dan anak ya, kemudian kita belajar, nah itu yang paling cocok sebetulnya, belajar, buka Quran lagi, bagaimana peran ibu sebagai istri, itu yang disenangi oleh otak perempuan ya. Bahkan perubahan ini ya, otak bahwa ibu lebih berempati ini nih, jadi sebuah penelitian menemukan bahwa semua pemangkasan sinaps dan pembangunan saraf yang secara mendasar mengubah struktur fisik otak ibu memiliki tujuan penting, yaitu apa? Untuk membangun empati. Kepada siapa? Pada suami dan anak. Ya. Dan ibu sigap menanggapi isyarat bayi serta ya seperti menangis, meringkuk, tidur, lapar, haus dan sebagainya. Dan ibu menjalin ikatan dengan bayinya gitu. Karena manusia baru yang Allah titipkan di rahim seorang ibu, waktu lahir dia belum bisa apa-apa secara ya fisik, secara mental juga, secara akalnya juga. Jadi sebetulnya ibu yang harus murni sebetulnya yang mendampinginya. Saya agak ada rasa-rasa bersalah waktu itu. Walaupun saya berusaha, waktu saya kerja pun saya bawa anak-anak saya sampai usia 2 tahun. Itu udah sebuah ikhtiar ya. Memang ada beberapa jam dalam satu hari itu saya minta tolonglah ya, saya punya khadimat yang bantuin untuk tolong juga jaga anak. Padahal harusnya kita yang harusnya terus-terusan sebetulnya ya. Disitulah saya ada rasa bersalah, tetapi waktu itu karena tidak tahu dan memohon ampun pada Allah, ya Allah saya belum tahu waktu itu, ya Allah ampuni saya ya Allah gitu ya. Dan sesuatu yang kita belum tahu dan memohon ampun pada Allah, insya Allah Allah memaafkan, kita bermohon seperti itu ya. Tapi inilah makanya sekali lagi pentingnya ibu-ibu atau calon ibu, calon istri belajar sebelum ya menjadi ibu. Karena Anda akan menjadi ibu yang lebih baik lagi dibanding generasi kami. Ya, apalagi saya ya. Walaupun kerjaan saya waktu itu masih berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Ya, apatah lagi kalau nanti ibu-ibu yang kerjanya bukan itu ya. Tambah ngomongnya ekstrim aja deh. Ya, hati-hati rusak otaknya. Udah gitu aja saya mau ngomongnya. Ya. Yang tidak sesuai fitrah kita. Kalau ngajar bidang pendidikan, kesehatan itu masih sesuai gitu. Ya. Nah, bahkan itu tadi sikap protektif, empati dan hiperfokus pada anak ini menetap. Kenapa? Karena memang kita nanti akan menjadi nenek lagi dan nanti kita akan ya ulang lagi itu otak kita kepada cucu-cucu kita. Walaupun tidak 100% kita ya mengatur atau mengontrol cucu kita karena dia ada ibunya. Hanya kita tetap dari jauh pun otak perempuan kita ya tetap ini sikapnya protektif, kita sikap empati dan hiperfokus pada anak. Jangankan anak manusia, anak binatang juga. Saya aja nih beberapa bulan anak saya mendapati ada anak kucing yang lahir di rumah, ditinggal ibunya. Saya pun jadi kayak omanya tuh kucing. Jadi kayak neneknya tuh kucing gitu. Nah, rasa seperti itu karena ini fitrahnya otak perempuan. Oke? Terus ingat, di otak manusia ada otak emosi. Ini juga kajian tersendiri, saya mau kasih tahu saja bahwa ada otak emosi di tengah otak. Ya, ini sering disebut otak mamalia, karena mamalia pun punya otak emosi. Di sinilah ada berbagai macam jenis emosi. Mulai tadi ada apati, sedih, takut, kesel, marah, buru-buru, sombong, riak, belagu, ini ada di sini. Dan juga ada emosi yang positif, ya semangat, ya berani, courage, kemudian acceptance, menerima, bersyukur, senang, damai, enlightenment, ini juga ada di sini ya. Tapi kalau nanti mau tahu lebih detailnya silakan searching lah bahasan-bahasan tentang emosi ya. Nah, ini di otak emosi ya, ini terdiri dari struktur-struktur, ada talamus, hipotalamus, hipokampus, amigdala, korpus kolosum dan sebagainya ya. Nah, jadi ini, manusia ini lengkap, ada otak mamalianya dan ada otak reptilnya. Ya, otak reptil ini otak yang kalau tegang ya itu dua reaksi tubuh, fight or flight, serang atau lari, atau kalau kita ya ngeyel atau ngambek. Nah, siapa ya ibu-ibu atau para istri atau perempuan yang ngeyel atau lagi ngambek itu berarti batang otaknya lagi tegang, otak reptilnya tegang. Kalau otak mamalia ini jenis-jenis emosi. Nah, yang membedakan mamalia dengan reptil apa Bu Aisyah? Ini otak neokorteks. Neokorteksnya manusia lebih tebal.
ya, dan neokorteks yang bagian depan yang namanya prefrontal cortex. Nah, disinilah tempatnya prinsip, tempatnya tuntunan hidup, tempatnya ilmu pengetahuan, tempatnya nasihat, tempatnya informasi. Artinya kalau kita belajar, lagi belajar, di otak prefrontal itulah nanti yang sedang kita isi. Itulah makanya kita perlu belajar, ya, dengan metode macam-macam. Kita ya belajar baca buku kah, mengaji mengkaji kah, sendiri kah, berkelompok kah, berhalaqah kah, berseminar kah, itu nanti masuknya di sini. Lewat mana? Mata, telinga, ucapan, penghidupan, ya, menulis tadi. Seperti tadi Mbak Narmiati bilang, ikat dengan tulisan, itu kan bergerak. Nanti itu semua akan masuk ke otak bagian depan. Ya, otak bagian depan ini. Nah, kenapa neokorteks ini tebal? Karena ada fungsi-fungsi lain di dalam otak kita ini. Ya, saya sering cerita tentang ya otak, watak dan bakat. Ya, walaupun tidak persis di sini, tapi saya ingin melokasikan supaya kita tahu bahwa di daerah sini ada watak dan bakat kita. Ini pun kalau kita kaji akan memakan waktu yang cukup panjang banyak ya. Tapi yang penting tahu dulu, di sini watak bakat. Kalau kita belajar otak bagian depan. Kalau kita marah ini limbic system yang sedang ya bereaksi. Kalau kita ngeyel atau kita ngambek batang otak yang sedang tegang kan gitu. Ya. Memangnya di otak isinya apa sih Bu Aisyah? Ini neuron. Jumlahnya 100 miliar neuron ini seluruh otak, bahkan yang ada di tubuh juga. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih. Dan bagaimana dia cara bekerjanya? Cara bekerjanya adalah tersambung-sambung. Ya, tersambung-sambung. Ini kayak gini. Nah, ini yang otak depan inilah yang perlu kita mengaji dan mengkaji. Ya, kita mengaji, mengkaji, maka akan masuk sambungan otaknya di prefrontal cortex. Menjadi apa? Jadi tuntunan kita, menjadi prinsip, menjadi knowledge. Ya. Dan kalau kita membaca sirah, nah disinilah juga terjadi sambungan-sambungan di otak kita tentang memori, ya sirahnya Rasulullah SAW, sirahnya Ahlul Bait, ya, sirahnya sahabat-sahabat. Di sini nanti masuk semua. Ya. Dan sampai kapanpun kita belajar, ini tentu nggak penuh-penuh ini. Ya. Nah, sekarang selain di otak, ini juga saya selalu mensosialisasikan, di jantung manusia atas penemuannya Dr. J. Andre Armour ditemukan juga neuron yang jumlahnya 40.000 neuron. Satu neuron kayak satu komputer ya. Nah, ini pada saat kita mengaji mengkaji, ini juga tersambung-sambung dia. Dia tersambung-sambung. Makanya kalau kita bicara atau mempelajari yang namanya kolbu, itu disepakati oleh para ulama dan para ilmuwan itu adalah organnya jantung. Walaupun secara bahasa kolbu waktu dulu ya pertama kali oleh ahli bahasa di Indonesia, ini informasi dari Profesor Nasarullah ya, itu karena waktu itu vocabulary bahasa Indonesia masih sangat sedikit, jadi kolbu diartikannya hati. Tapi sebetulnya jantung, organnya adalah jantung. Dan salah satu ulama kita, Imam Al-Ghazali sudah bilang, titik kolbu, ada titik, ya, titik. Karena memang kecil tempatnya ini. Ya, jantung kita aja sekepalan tangan. Coba deh, ya teman-teman, kepalkan tangannya, yang kanan ya. Terus naikkan kayak sarangeo gitu ya, terus taruh di dada sebelah kiri. Itu jantung kita. Ya. Jantungnya Mbak Narmiati lebih mungil pasti, karena tangannya lebih mungil, bisa lihat. Ya, lebih mungil itu. Nah, karena lebih itu tadi kan, nanti makin kita usia ya ini makin besar ini jantung kita ya. Nah, ada titik kolbu di sini di daerah serambi kanan ya. Tapi jangan salah, yang namanya titik itu isinya sambungan-sambungan neuron kayak gini. Dan ya Imam Al-Ghazali bilang di tahun 1110 Masehi ada suara Tuhan di situ. Dan barulah di tahun 98 Institute of Hermet mengatakan ada suara Tuhan memang di kolbu kita. Atau dengan kata lain ada Al-Quran di situ. Memang bentuknya masih tipis, masih pola, masih patron. Itulah kita perlu mengaji, mengkaji ulang-ulang agar dia tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal. Ya. Hati-hati, kalau kita belajar pelajaran lain dulu, belajar kapitalis, belajar liberalis, hati-hati. Pelajaran kapitalisme itu yang kita pelajari menutupi pelajaran Al-Quran yang ada di kolbu kita, bahaya. Ya, tanpa terasa itu kan belajar ekonomi kita waktu SD kan kapitalisme itu.
Ya. Nah, hati-hati. Maka bersyukur kalau anak kita sejak kecil sudah bisa kita masukkan sekolah Islam, alhamdulillah. Di Indonesia marak dan di Kuala Lumpur juga ada ya Mbak Ulan ya. Waktu itu Mbak Ulan undang saya di sekolah Anandanya ya Mbak Ulan ya. Itu syukur banget, carilah sekolah. Kalau sudah mantep ya, Al-Quran yang di jantung dari kecil sudah tersambung makin kuat, kemudian baru mau belajar hal-hal yang lain, ya itu akan kuat prinsip kehidupan kita ini. Jadi belajar yang lain itu nggak goyah, walaupun mungkin pendapat-pendapat lain tentang liberalisme, kapitalisme, sekularisme, feminisme dan sebagainya. Ya, tapi kita udah kuat sambungannya. Maka memang setiap hari harus baca Quran. Karena pada saat kita baca Quran, ini di otak depan terjadi sambungan, kemudian di kolbu terjadi sambungan neuron. Adapun nanti medianya misalnya media gadget atau gawai itu nggak masalah, itu kan media kan. Baca Al-Quran elektronik nggak masalah, itu kan media saja. Kalau saya memang lebih senang yang mushaf seperti ini, karena saya kecilnya bacanya mushaf. Tapi anak-anak saya lebih senang baca Qurannya di gawai, karena buat mereka era mereka lebih memudahkan. Ya, itu cuma era saja. Ya, nah, apa sih yang harus kita pelajari? Banyak. Di antaranya di Al-Baqarah ayat 152 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya. Jadi Allah minta kita ingat terus. Karena kalau kita ingat, Allah langsung ingat kita. Kan asik ya. Saya aja diingat sesama temen gitu ya, saya diingat sama Mbak Ulan, itu aja udah seneng banget Mbak Ulan. Apalagi kalau sang pencipta kita yang ingat kita, maka ya dimintanya ingat padaku. Ya. Bersyukurlah padaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Karena inilah prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan di dalam otak ya. Demikian juga prinsip lainnya yang tadi saja termasuk yang Uhti Feki sama Umu Faiza ya bacakan tilawahnya, sari tilawahnya dan itu juga masuk di otak, harus masuk di otak kita. Kemudian lanjutan dari 152 atau 153 ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini tips lagi Allah sudah kasih, tipsnya banyak banget tips, makanya tuntunan itu ada di Al-Quran. Sabar dan sholat. Cuman banyak yang mengartikan sabar itu diam. Ya, diam dalam makna menahan, bukan diam memendam, bukan. Tapi sabar itu menahan untuk kita tidak memendamnya dan tidak juga melabraknya atau mengumbarnya. Kita punya emosi yang negatif tadi. Ya. Jadi ilmu yang memang di otak ini seringkali terblokir atau tertutup sementara oleh apa? Kalau otak mamalia kita ini tegang dan batang otak tegang. Ditutup. Walaupun kita udah banyak belajar, baik belajar sendiri, baca buku, halaqah, ada sudah ilmunya. Cuman pada saat kita marah dan kemudian kita ngambek di sini, ya, kita marah, ilmu yang di sini terblokir sementara. Untuk itulah kita harus pandai juga ya memanage kita punya batang otak dan otak mamalia. Dan Islam sudah ajarkan tanpa kita rasa. Ya. Dari otak ke badan ada sistem saraf dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik ya, dia bawa pesan listrik. Nah, apa yang diucapkan jalan di kepala kita, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan. Maka untuk merilekskan batang otak ini supaya tidak tegang dan otak mamalia yang emosinya lagi berada di level negatif untuk dia move on ke level positif sehingga nanti ilmu yang kita pelajari ingat lagi, disinilah kita diminta apa? Senantiasa beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wah, Bu Aisyah saya mah udah sering begitu. Alhamdulillah bagus. Kalau dari kecil nggak pernah istighfar, batang otaknya tuh kaku, cepet ngambekan, ya, dan juga cepet apa? Cepet ngeyelan, itu bahaya tuh.
Ya, harus istighfar. Ya. Selain istighfar apa? Istirja, bertahlil, bertasbih. Pokoknya semua zikrullah, ya, maknanya atau perannya di dalam otak, salah satu ya perannya, bukan cuma satu-satunya, ini salah satu, merilekskan batang otak dan otak mamalia. Sehingga ilmu yang kita pelajari sewaktu kita dapati dari halaqah kah, seminar kah, ya, membaca buku dan sebagainya, itu ingat lagi. Bahkan kita perkuat gitu. Oh iya ya, memang laki-laki perempuan beda. Oh iya ya, laki-laki 7.000 kata. Oh iya ya, perempuan 20.000 kata. Oh pantesan ya, saya ngomong sama anak laki-laki saya yang misalnya kuliah di Kuala Lumpur, ibunya di Jakarta, ibunya panjang lebar ngomong, dia cuma jawab oka gitu. Atau cuma jempol aja. Itu ilmu itu di sini. Sering lupa kalau kita lagi marah, sering lupa kalau kita lagi tegang. Di sinilah fungsi zikrullah ini. Astagfirullah ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah ya Allah. Dan fungsi tarik nafas panjang. Untuk rileks ini. Nah, nanti kalau udah rileks ingat, oh iya ya. Nah, gitu. Sampai sini bisa paham ya? Karena terkadang kita pada saat kita lagi marah, terutama misalnya marah pada suami ya, itu kita nggak bisa ingat ilmunya loh. Malah kita ingat kejelekan suami lagi. Makanya segera istighfar. Ya. Gampang ya Bu Aisyah? Islam tuh ngajarin yang gampang. Hanya memang harus dilatih sejak kecil. Dan kita tambahkan ilmunya agar tambah yakin. Agar menjadi ilmal yakin. Ya, karena kita keyakinannya didasari ilmu, maka kita rasakan dengan mata kepala sendiri, makanya jadi ya ainul yakin. Ya, karena setiap hari kita ilmal yakin, ainul yakin, makanya hakul yakin kan gitu. Jadi gampang aja ya Bu Aisyah, gampang ya Allah ya. Perkuat istighfarnya, cuman bedanya sekarang bolehkah istighfarnya lebih cantik? Jangan sambil melotot, boleh gitu ya. Cantik gitu loh Mbak Wulan. Astagfirullahaladzim. Sambil senyum. Itu double nanti manfaatnya. Karena biasanya ibu-ibu istighfarnya sambil melotot ya. Astagfirullahaladzim. Matanya melotot. Makanya anak-anak suka trauma dengar ibunya istighfar. Iya, karena ibu saya kalau istighfar jelek ya, matanya melotot, mau keluar matanya. Makanya adab istighfar pun juga harus tahu. Ya, sambil senyum supaya double-double, karena waktu senyum hormon bahagia yang dari pituitari itu pun keluar ya. Ya Allah, nah, astagfirullahalazim, kan gitu kan, asik kan? Ya, nah gitu. Oke, dikit lagi nih Mbak Wulan ya. Kemudian ya, itu tadi ya, termasuk kita pada saat kita takut, karena Allah memberikan sedikit rasa takut, rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan buah-buahan, kita disuruh bersabar, salah satunya adalah melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena lafaz inna lillahi atau istirja ini jalan di badan kita lagi. Sehingga tubuh ini langsung rileks lagi, otak tadi langsung ingat lagi ilmunya, hormon-hormon di dalam tubuh ini akan bersinergi mengeluarkan hormon yang asik-asik, menekan hormon stres, itu dengan istirja. Dan lebih dahsyat lagi kalau diulang-ulang. Kadang banyak orang, saya udah istirja, tapi kok saya masih takut, ulang lagi. Karena badan ini perlu pengulangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus masih takut lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita buka dompet, kita buka ya rekening, nih kok cuma tinggal 50.000 gitu ya. Kalau 50.000 ringgit asik Mbak Wulan. Kalau ini 50.000 rupiah langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berulang-ulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena nanti Allah akan berikan pertolongan kalau kita berzikrullah. Ya. Dicoba aja deh, ya, dipakai ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Saya udah gitu Bu Aisyah, mantap itu, udah benar itu berarti. Ya, teruskan teknik-teknik itu. Ya. Nah. Dan kalimat-kalimat ini akan jalan di badan dengan kecepatan yang luar biasa, 240 km per jam. Dia naik ke atas dulu.
untuk perintahkan batang otak dan otak mamalia untuk rileks ya. Nanti otak memerintahkan seluruh tubuh dengan kecepatan 320 km per jam. Semua sel tubuh langsung happy, bahagia. Ya, sel tubuh manusia ini bahagia banget kalau mendapatkan ya ucapan, pendengaran, penglihatan tentang apa? Lafaz Allah. Ya. Seneng banget badan ini. Ya. Nah, ya. Jadi kalimat-kalimat zikrullah ini sangat perlu kita lafazkan setiap saat. Karena dia akan membentuk tubuh ini ya satu mekanisme yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian tadi disuruh sholat sebagai apa? Sebagai ya penolongmu. Kenapa? Salah satu gerakan sholat namanya sujud. Tadi kita sini belajar ya bahwa di bagian sini ini ada lokasi ilmu dan keterampilan. Dan di bagian sini ada watak dan bakat kita. Ada dua tempat ini. Pada saat sujud, darah dari jantung akan mengalir lebih cepat, lebih deras ke daerah sini. Pembuluh darahnya sudah ada, tapi darahnya kan dari jantung. Sehingga darah bagian lokasi ilmu dan lokasi bakat dan watak ini dialiri ya darah yang memberi nutrisi, mineral, vitamin agar ilmu yang kita pelajari benar-benar barokah, benar-benar bisa diaplikasikan. Watak bakat kita ini benar-benar terakses yang watak kebaikan, bakat-bakatnya langsung. Wah, jadi kalau kita nanti merasa aduh saya nggak bisa apa-apa, kalau sujud tumak ninah ya. Dan rasakan darah mengalir ke bagian-bagian ini. Agar potensi kita berkembang. Ini udah dikasih tahu oleh Allah. Sebenarnya jadikan tadi sabar dan sholat penolongmu. Ini belum cerita lagi pada saat dahsyatnya berdiri. Ya, dahsyatnya duduk di antara dua sujud. Ini baru satu nih, dahsyatnya sujud. Ini juga baru sedikit yang saya bisa sampaikan. Dan ada lagi, di bawah ubun-ubun ada bagian otak di mana ini kalau kita membuat ya kekhilafan atau dusta, disinilah berkumpulnya. Di sini berkumpul. Nah, waktu kita sujud, daerah ubun-ubun ini, ya, ini darah mengalir membersihkan lokasi tempat khilaf dan dusta. Karena kita kadang-kadang banyak khilafnya. Ya, bukan sengaja mau dusta atau sengaja tidak jujur atau sengaja mau mencuri, bukan hanya itu. Azan nggak cepet-cepet sholat itu pun sudah khilaf itu. Dan itu numpuk di sini. Dan pada saat kita ingin bersihkan, itu dengan sujud. Bayangkan. Jadi Mbak Ulan, Bu Isa sekarang nih, ya semenjak ngerti tentang ini, waktu sujud, itu kita tumak nina, kita tenang, biarkan dulu sujud, ya sujud dengan sempurna dulu, baru kita baca doanya. Subhana rabbiyal a'la, ya wa bihamdi. Nah itu, supaya ini benar-benar mengalir. Saya membayangkan dibersihkan tempat di bawah ubun-ubun saya ini, di tempat ilmu yang tadinya sudah tersambung neuron, jadi makin mantap sambungannya sehingga gampang dipakai ilmunya ini, ya watak yang terakses kekuatannya, bakat yang nyala, ini potensi-potensi bakat, wow mantap kan? Ya. Karena posisi berdiri seperti ini, darah ke depan itu jarang. Ilmuwan mengatakan darah ke bagian sini, bagian ilmu, bagian watak di sini bakat, dan bagian di bawah ubun-ubun itu kalau mau banyak darahnya harus sujud. Harus sujud. Ada orang bertanya gini sama Bu Isa, kenapa sih Allah nggak bikin aja darah mengalir ke sini? Jadi kan selain kita udah berilmu, kita pintar, cerdas. Justru di sini Allah mau melihat siapa yang hambanya yang patuh, takwa, taat. Disinilah fastabiqul khairatnya. Berlomba-lomba dalam kebaikannya, siapa yang lebih rajin sujudnya, itu lebih bagus otaknya. Ya. Dia memang nggak perlu setiap saat 24 jam dialiri. Tapi kalau ada orang nggak sholat, ya sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, di sini jarang dialiri, maka kita tahulah ilmunya cuma sebagai ilmu saja nggak bisa diaplikasi. Dia cuma bisa ngasih tahu orang, dia sendiri nggak bisa pakai nasihat itu. Itu hati-hati. Watak kita yang di sini sudah ada kekuatannya, yang terakses kelemahannya aja. Bakat yang sudah ada di sini tapi nggak nyala-nyala bakatnya. Terpendam terus. Yang bahaya apa? Khilaf dan dosa kita di bawah ubun-ubun itu nggak bisa dibersihkan kalau kita nggak sujud. Ya. Jadi betul-betul ini Allah sudah bilang sabar dan sholat, jadikan sabar dan sholat penolongmu.
ya. Dan secara ubudiyah, secara penghambaan, disinilah posisi kita menghamba pada Allah. Disinilah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Fa'akfirud du'a." Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Allahu Akbar. Ya. Dan rupanya bukan hanya sujud terakhir kita doa, setiap sujud kita doa. Oke? Nah, Masya Allah. Sabar ada batasnya. Siapa bilang? Itu mah orang-orang yang bilang, Mbak Ulan. Kalau di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar ada batasnya itu ya omongan manusia. Sesungguhnya yang betul adalah sabar pahalanya tanpa batas. Ini yang harus kita pegang lagi ya. Udah nggak, jangan boleh nih ada nih teman-teman yang ada di sini ya, ada di otaknya sabar, ada batasnya. Kalau ada teman kita bilang kayak gitu, berarti teman itu belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Kalaupun sudah tahu, dia belum paham itu. Yang betul adalah sabar pahalanya tanpa batas ya. Jadi seperti ini dulu yang Bu Isa bisa sampaikan ya, Mbak Ulan dan sahabat-sahabat perilaku. Kita masih ada waktu untuk sharing-sharing ya, silakan.